Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuria Walia dengan NIM 09 2024 090 300. Jadi di sini saya bakal bikin tugas ujian akhir semester dengan bertema identitas nasional dan dosen pengampu yaitu Bapak Yupiter Yancik, SPDI, MPDI, ME. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting dan menyentuh identitas nasional di Indonesia dan di era modern di tengah arus globalisasi dan tantangan. Dan saya kali ini membahas identitas nasional itu nggak akan sendiri. Saya kedatangan narasumber. Boleh tolong perkenalkan diri? Halo, nama saya Fauzia. Hari ini saya akan menjadi narasumber dengan materi identitas nasional. Nah, di sini aku pengen ngejelasin dari diri aku tentang identitas atau potret budaya dan tradisi Indonesia. Identitas nasional adalah jati diri sebuah bangsa. Di Indonesia, identitas ini lahir dari nilai-nilai budaya, ratusan suku, dan disatukan oleh Pancasila. Inilah yang membuat Indonesia unik dan berbeda dari negara lain. Kira-kira yang tadi aku udah sebutin di sini, benar nggak sih Kak? Betul banget Kak, karena Indonesia itu kita memiliki keberagaman budaya. Pokoknya nih Kak, aku punya beberapa pertanyaan. Boleh nggak sih aku nanya ke kakaknya? Aku punya pertanyaan yang pertama yaitu apa saja sih unsur-unsur identitas nasional yang untuk unsur identitas nasional di Indonesia ini yang kakak ketahui? Boleh nggak sedikit jelasin? jadi unsur-unsur identitas nasional yang ada di Indonesia itu ada 4 bagian Kak. Aku akan jelasin per poin-poinnya. Untuk pertama kita ada suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku. Setiap suku punya terdiri dari warisan yang luar biasa ya. Itu ada agama Kak. Di Indonesia kita ada 6 agama yang diakui secara resmi. Untuk ketiga kita ada kebudayaan. Dari batik hingga saman, kebudayaan kita menjadi daya tarik luar. Dan yang keempat itu ada bahasa. Bahasa Indonesia adalah perikat komunikasi satu bahasa untuk berbagai bahasa. Wah, berarti tadi kakaknya udah ngejelasin ya ada beberapa unsur-unsur identitas nasional yang ternyata tuh banyak banget keberagamannya. Nah, sekarang aku punya pertanyaan yang kedua yaitu tentang karakteristik identitas nasional. Misalkan dari cuplikan sejarah kemerdekaan, upacara bendera, dan interaksi antar budaya. Boleh nggak kakaknya jelasin sedikit aja? Karakteristik utama identitas nasional itu ada 2 Kak. Yang pertama itu adalah keinginan untuk memberikan semangat kemerdekaan untuk menuntun perjuangan bangsa ini. Yang kedua itu ada persatuan dan kesatuan. Meski terdiri dari ribuan pulau, kita tetap satu dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke kita adalah satu bangsa. Jadi walaupun beda-beda suku kita tetap satu bangsa Indonesia. Boleh nggak sih aku tambahin yang tadi kakak bilang, keinginan untuk merdeka, semangat kemerdekaan, menuntun perjuangan bangsa yang ini. Itu tuh kayak ibarat kata tuh Indonesia tuh mati-matian banget ya memperjuangkan waktu dia pengen merdeka. Kayak beberapa pahlawan yang udah gugur, terus tapi akhirnya dia juga bisa mewujudkan kalau Indonesia tuh bakalan menang gitu ya Kak. Terus juga ini yang aku mau tanya ke kakaknya. Di sini tuh ada tantangan identitas nasional di era modern. Contohnya itu kita bisa ambil dari cuplikan media sosial, berita hoax, pengaruh budaya asing. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kan kita juga suka banget ya nonton video YouTube yang kadang terpotong-potong, entah beritanya tuh kemana-mana nggak jelas. Boleh nggak sih kakak jelasin tentang identitas nasional di era modern ini? Di era modern yang sudah canggih ini, identitas nasional kita menghadapi banyak tantangan. Untuk yang pertama, globalisasi, budaya masuk dengan cepat. Untuk yang kedua itu ada radikalisme. Terus yang ketiga kita ada disinformasi dan hoax. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama kakaknya. Nah, untuk sekarang tuh kita harus jadi pengguna internet yang cerdas. Jangan sampai kita kehilangan jati diri hanya karena kita lalai menjaga nilai leluhur bangsa. Jadi kita harus hati-hati sama yang namanya tuh berita-berita hoax di luaran sana ya guys. Di sini ada peran pemuda dalam memperkuat identitas nasional.
Biasanya para pemuda itu melakukan aktivitas apa sih Kak? Untuk aktivitas pemuda itu biasanya belajar, berkarya, aktif di komunitas. Kreativitas, inovasi, dan semangat nasionalisme adalah modal utama. Menyebarkan nilai positif, jadilah teladan dalam perubahan, toleransi, dan cinta tanah air. Oke, tadi kan kakaknya udah jelasin tuh apa sih aktivitas pemuda yang biasanya dilakuin, dan ternyata tuh benar banget ya tuh harus jadi pemuda yang memang aktif di berbagai uh, organisasi atau aktivitas-aktivitas lainnya, dan kita juga harus jadi pemuda yang teladan. Itu harus banget sih, kita harus rukun sesama pemuda-pemuda yang lainnya juga. Terus juga yang nomor satunya itu kita harus cinta tanah air, itu bener banget. Kak, aku mau nanya, kenapa identitas nasional itu sangat penting bagi warga Indonesia? Yang pertama itu adalah membangun rasa bangga dan cinta tanah air. Yang kedua, menjadi perekat sosial dalam masyarakat yang beragam suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, mendorong semangat persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, itu adalah memperkuat posisi bangsa di dunia internasional. Oke, aku mau nanya nih ke kakaknya, ada beberapa faktor pembentuk identitas nasional sih yang emang kakak ketahuin. Boleh nggak kalau misalkan itu dijelasin sedikit ke penonton-penonton? Jadi ada beberapa faktor Kak. Untuk pertama ada faktor geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman budaya. Untuk yang kedua ada sejarah, pengalaman dijajah dan perjuangan kemerdekaan. Untuk yang ketiga ada faktor sosial dan budaya, keberagaman suku, agama, dan adat istiadat. Untuk yang keempat ada faktor politik, sistem demokrasi, dan semangat gotong royong. Untuk yang kelima ada faktor primordial, ikatan emosional terhadap suku, agama, dan tradisi. Apa sih kelebihan dari identitas nasional ini, dan kira-kira dampaknya untuk warga-warga Indonesia itu apa aja ya Kak? Boleh nggak tolong sedikit jelasin ke penonton-penonton ini? Identitas nasional bukan hanya simbol Kak, tapi juga kekuatan yang menyatukan dan membentuk bangsa. Yang aku akan jelasin beberapa kelebihannya. Untuk yang pertama, menyatukan keberagaman. Indonesia terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan budaya. Identitas nasional seperti Pancasila, bahasa Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai lem perekat yang menyatukan semua perbedaan menjadi satu kesatuan bangsa. Untuk yang kedua, menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Identitas nasional membangkitkan rasa memiliki terhadap bangsa. Ketika warga negara merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia, mereka lebih terdorong untuk menjaga dan memajukan negara. Untuk yang ketiga, melindungi dari pengaruh negatif. Globalisasi, di era digital, budaya asing mudah masuk. Identitas nasional berfungsi sebagai benteng agar nilai-nilai lokal tidak tergeser dan masyarakat tetap memiliki jati diri. Kak, tadi kan udah dijelasin tentang kelebihannya dari identitas nasional. Gak mungkin dong kalau misalnya ada kelebihan gak ada kekurangannya, pasti kan ada kekurangannya. Nah, boleh nggak tolong jelasin kekurangan dari identitas nasional itu apa aja? Untuk kekurangan identitas nasional juga ada beberapa bagiannya. Untuk yang pertama itu adalah konflik antar budaya dan daerah. Karena keragaman budaya memang kekayaan, tapi juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan bahasa, adat, dan agama kadang menimbulkan gesekan. Untuk yang kedua, Pancasila yang dimarginkan. Nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi identitas nasional mulai terpinggirkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama dalam politik dan media. Untuk yang ketiga, pengaruh media sosial yang tidak dikontrol. Media sosial udah bisa memperkuat identitas nasional, tapi juga bisa menyebarkan informasi yang memecah belah atau menurunkan rasa nasionalisme. Oke, tadi udah dijelasin sama kakaknya tentang beberapa identitas nasional, dari tentang kebudayaan, terus era globalisasi, kelebihannya, kekurangannya, pokoknya udah dijelasin semuanya. Untuk kakaknya terima kasih banget karena udah mau datang dan ngebantuin aku untuk ngejelasin beberapa tentang identitas nasional. Dan ini videonya bakalan diupload juga di YouTube aku. Pokoknya terima kasih ya Kak sudah datang. Bye bye semuanya yang udah nonton. Terima kasih. See you in the next video. Bye bye.
Makasih Kak, terima kasih.